Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan buat kita semua. Oke, di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang kelompok mata kuliah dasar teknologi yaitu informasi software, hardware, bandware dari perusahaan yang ada di salah satu perusahaan yang ada di Indonesia. Sebelum itu kita akan memperkenalkan diri. Yang pertama nama saya Afdol Maulana Ibrahim dengan NIM 24081494220. Saya Indrek Sodi Situmorang dengan NIM 2408 dari kelas 2024 A. Saya Muhammad Iqbal Fatur Rahman dengan NIM 24081494099 dari kelas 2024A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Firwansyah dengan NIM 24081494103 dari kelas 2024A. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang informasi software, hardware, dan bandware di sebuah perusahaan. Yang mana perusahaan tersebut yaitu Indomaret yang kita angkat. Yang pertama hardware. Hardware itu yang perangkat keras yang ada di Indomaret. Zoom, zoom, zoom. Yang poin pertama yaitu point of C, di mana point of C yaitu mesin kasir modern dengan layar sentuh yang dilengkapi dengan barcode, scanner, printer atau struk dan cash drawer. Yang kedua yaitu barcode scanner, di mana alat ini untuk membaca kode barcode produk dan mempercepat proses transaksi. Yang selanjutnya yaitu server, yang mana digunakan untuk menyimpan dan memproses data operasional di pusat data center. Dan selanjutnya yaitu RFID, yaitu Radio Frequency Identification, yang mana digunakan untuk manajemen inventaris dan mengawasi pergerakan barang. Dan selanjutnya yaitu CCTV, yaitu memantau keamanan toko serta perilaku konsumen. Dan yang terakhir yaitu smartphone atau tablet, di mana digunakan oleh manajer toko untuk melakukan pengecekan stok, transaksi, dan laporan. Untuk software yang akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Indra. Untuk software ada atau perangkat lunak. Yang pertama itu ada Retail Management System atau RMS. Aplikasi yang digunakan untuk manajemen inventaris, pengendalian stok, dan analisis penjualan. Yang kedua ada Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem yang mengintegrasikan berbagai fungsi seperti keuangan, logistik, dan sumber daya manusia di perusahaan. Yang ketiga ada Customer Relationship Management atau CRM, aplikasi untuk manajemen data pelanggan, loyalty program, dan mengirimkan promosi. Yang keempat ada Payment Gateway, software untuk mendukung pembayaran digital seperti e-wallet, kartu debit, kredit, dan QR Code. Yang kelima ada Supply Chain Management atau SCM, mengelola dan mengoptimalkan rantai pasokan barang dari produsen ke toko. Dan selanjutnya ada brainware yang akan dijelaskan oleh Muhammad Iqbal Fatur Rahman. Brainware, manusia yang mengoperasikan dan mengelola teknologi. IT staff dan sistem administrators bertugas mengelola sistem IT, memantau keamanan jaringan, dan memastikan perangkat keras serta lunak berjalan lancar. Kedua, manajer teknologi informasi, mengembangkan strategi TI dan memastikan implementasi sistem yang efektif. Tiga, karyawan toko, mengoperasikan pos, mengelola stok, serta berinteraksi dengan pelanggan menggunakan sistem IT yang ada. Empat, analis dan data scientist, memproses dan menganalisis data penjualan, pola konsumen, dan tren pasar untuk membuat keputusan bisnis yang tepat. Untuk manfaat dan perubahan dari aspek hardware dan software serta brainware akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Alif. Baik, untuk selanjutnya yaitu manfaat atau perubahan dari aspek hardware, software, dan brandware. Yang pertama ada hardware, yaitu ada POS,
and barcode scanner yang berfungsi untuk mempercepat transaksi, mengurangi kesalahan manual, dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Yang kedua ada RFID, yaitu berfungsi untuk meningkatkan akurasi dalam manajemen inventaris dan mengurangi kehilangan stok. Dan yang ketiga ada smartphone or tablets, memungkinkan manajemen toko untuk melakukan pengecekan data dan keputusan bisnis secara real time. Dan yang kedua ada software, ada RMS and ERP, yaitu berfungsi untuk mempermudah manajemen stok, penjualan, dan pengelolaan rantai pasokan, sehingga mengurangi kekurangan stok dan efisiensi operasional meningkat. Untuk yang kedua ada CRM, yaitu berfungsi untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan melalui promosi yang lebih personal dan loyalty program yang lebih terarah. Yang ketiga ada payment gateway, yaitu untuk memperluas pilihan, pilihan pembayaran, memudahkan pelanggan, dan mengurangi waktu antrian. Yang ketiga ada brandware, yaitu ada IT staff untuk memastikan bahwa sistem selalu berjalan optimal dan aman, serta memecahkan masalah teknis dengan cepat. Yang kedua ada analis dan data scientist, yaitu berfungsi untuk membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan, pola pembelian, dan meningkatkan penawaran produk yang lebih sesuai. Untuk kondisi before dan after, implementasi teknologi akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Afdol. Oke, ini kan ada before after di mana pengimplementasian IT sebelum pengimplementasian IT di sebuah Indomaret, yaitu yang pertama transaksinya itu dilakukan secara manual dengan kasir konvensional yang memperlambat proses check out. Yang kedua, manajemen stok itu dilakukan secara manual. Sering terjadi kekurangan atau kelebihan stok karena kesalahan pencatatan. Terus yang ketiga, data tidak terkelola dengan baik sehingga promosi tidak tepat sasaran dan loyalitas pelanggan yang kurang berkembang. Yang keempat yaitu pembayaran terbatas pada uang tunai yang memicu antrian panjang dan kurang fleksibel bagi konsumen. Yang mungkin afternya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Indra. Oke, untuk after implementasi IT-nya, yang pertama transaksi lebih cepat dan akurat berkat sistem post modern and barcode scan. Dan yang kedua, manajemen stok lebih efisien dengan penggunaan RMS dan RFID, mengurangi kehilangan barang dan meningkatkan akurasi stok. Yang ketiga, data pelanggan diolah dengan CRM, memungkinkan promosi yang lebih personal dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Dan yang keempat, pembayaran menjadi lebih fleksibel dengan adanya metode digital seperti e-wallet yang meningkatkan kenyamanan pelanggan dan mempercepat proses transaksi. Nah, dari makalah ini kita mengambil referensi, kita nyusun dari makalah ini mengambil dari referensi, yaitu yang pertama majalah ICT Teknologi Retail Modern, dan yang kedua yaitu Indomart Official Website, dan yang ketiga yaitu SAP Retail Solution, dan selanjutnya yaitu Teach in Asia Supply Chain and Retail, dan yang terakhir yaitu tentang jurnalnya Wijoyo Agung yang berjudul Sistem Informasi Manajemen yang studi kasusnya Indomaret. Dan jurnalnya namanya Jurnal Teknologi Bisnis dan Pendidikan pada launchingnya pada tahun 2023. Seperti itulah presentasi kelompok 10 dari kami. Jika ada pertanyaan atau kesalahan, kalau ada pertanyaan tolong tulis di kolom komentar. Jika ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya karena kami adalah manusia yang mana tempatnya salah, dan ya begitulah.
Mungkin I think enough, teman-teman. Gimana? Sudah Cukup. cukup? Cukup, cukup. Cukup. Ya, boleh ditutup. Saya akan wakilkan penutupan pada kali ini kepada Muhammad Iqbal Fatur Rahman. Silahkan tutup ini. Oke, sekian presentasi dari saya serta 3 teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon penilaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.